Santi adalah seorang gadis yang hidup di perantauan seorang diri. Dia mencoba merubah nasibnya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Aku nggak habis pikir, kenapa aku harus kehilangan pekerjaan cuma karena hal seperti itu ya? Aku cuma bercanda, tapi mereka langsung menghakimi aku dengan sedemikian rupa. Apa aku benar-benar seburuk itu ya? Kalian tahu nggak kenapa si bos sampai sekarang masih jomblo aja? Nggak punya pacar atau cewek, padahal dia kan orang kaya. Kenapa tuh Santi? Kasih tahu dong. Karena si bos itu waria. Oh, emang bener tak si bos waria? Aturan aku itu lebih menjaga mulut aku sih. Lagian si bos baperan amat. Aku kan cuma mau mencairkan suasana kantor biar nggak sepi kayak kuburan. Tapi malah dipecat yang ada. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak menghampiri Santi yang sedang bersedih. Mbak, maaf kalau saya lancang tapi kamu nggak apa-apa. Saya dengar kamu barusan bicara sendiri. Apa ada yang bisa saya bantu? Kayaknya lagi ada masalah ya Mbak. Enggak pak, saya nggak apa-apa. Cuma lagi sedikit sedih aja. Kalau lagi sedih nggak ada salahnya cerita. Kadang-kadang berbagi cerita bisa bikin lebih ringan loh Mbak. Saya Joko, tinggal nggak jauh dari sini. Saya Santi pak, baru aja dipecat dari pekerjaan saya. Wah, kok bisa Mbak? Apa masalahnya? Bos saya nggak suka sama saya pak. Katanya saya terlalu banyak bercanda. Saya cuma ingin suasana kantor itu nggak tegang. Tapi malah jadi masalah buat saya. Sekarang saya nggak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup saya pak. Saya seorang diri di sini. Nggak punya kenalan siapapun pak di sini. Begini aja Mbak. Mbak Santi kebetulan saya dan istri lagi butuh ART di rumah. Kalau Mbak nggak keberatan gimana kalau kerja di tempat kami? Gajinya memang nggak sebesar kerja di kantoran sih. Tapi saya pastikan Mbak nggak akan merasa tertekan di sana. Beneran pak? Kerjaannya apa ya? Jadi asisten rumah tangga, cuma bantu-bantu bersih-bersih dan belanja. Kalau Mbak mau, kita bisa mulai besok. Wah, terima kasih pak. Makasih banget ya Pak Joko. Saya benar-benar butuh pekerjaan saat ini soalnya. Saya janji bakal bekerja keras. Keesokan harinya Santi mulai bekerja di rumahnya Pak Joko. Selamat datang ya Mbak Santi, ini rumah kami. Nanti saya kenalkan ke istri saya, Bu Ratna. Wah, rumahnya bagus banget ya Pak. Kelihatan nyaman dan mewah. Pasti seru kerja di sini. Terima kasih ya Mbak, tapi jangan cuma lihat luarnya aja. Nanti kalau udah kerja di sini, Mbak bakal tahu rasanya tinggal di rumah ini. Oh ini Mbak Santi ya? Pak Joko tadi cerita soal kamu. Selamat datang di rumah kami ya. Semoga kamu betah. Ya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya janji nggak akan mengecewakan Ibu dan Bapak. Bagus kalau begitu. Nanti saya kasih tahu aturan di rumah ini ya. Biar semua itu jelas dari awal. Bu Ratna membawa Santi masuk ke ruang tamu dan menjelaskan peraturannya. Jadi begini Mbak Santi, saya orangnya nggak suka ribet, tapi saya juga nggak suka kalau ada yang nggak beres. Kalau kerja di sini cukup simpel, asal kamu jujur dan nurut sama peraturan aja. Siap Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, jadi yang pertama, nggak ada yang boleh masuk ke kamar saya tanpa izin. Kedua, jangan pernah memindahkan barang-barang di rumah ini tanpa sepengetahuan saya ya. Ketiga, kamu bebas pakai dapur dan ruang makan kapan aja, tapi tolong jaga kebersihannya. Baik Bu, semuanya saya pahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti saya tanya lagi ya. Oh iya Mbak Santi, kalau kamu ada masalah langsung bilang ke saya aja ya, atau Bu Ratna, jangan segan-segan ya. Baik Pak, terima kasih atas kebaikannya. Di malam harinya Santi duduk di kamar kecil yang disediakan untuknya. Ia bermain dengan ponselnya membuka media sosial. Aduh, rumah ini benar-benar beda sama hidup aku sebelumnya. Dan lihat deh teman-teman di Instagram ini, pada pamer liburan mewah. Mereka bisa punya semua itu karena kerja keras. Kalau aku apa yang bisa aku banggakan ya? Mungkin ini nasib baikku kerja di sini. Bisa jadi awal baru buat aku. Aku harus pintar-pintar ambil kesempatan. Jangan sampai aku kembali ke posisi nol lagi. Namun Santi yang tergoda akan harta tidak bisa terus-terusan menahan diri. Beberapa hari kemudian, Santi membersihkan kamarnya Bu Ratna. Ia melihat dompet di atas meja dengan sejumlah uang di dalamnya. Ia melirik ke arah pintu memastikan enggak ada orang. Aduh, uang sebanyak ini, siapa yang nggak tergoda coba? Mereka kan nggak akan tahu kalau cuma diambil sedikit. Aku cuma ambil buat kebutuhan mendesak.
Nanti kalau sudah punya uang lebih, aku bakal ganti. Ia melanjutkan bersih-bersih. Santi menatap dompet lagi, ia ragu, tetapi kemudian mendekat dan membuka dompet lebih lebar, melihat ada lebih banyak uang di dalamnya. Aduh, uang ini bisa buat bayar utang aku ke si Lina juga. Dia udah nagih terus belakangan ini. Kalau aku ambil lebih banyak, siapa yang bakal tahu ya? Mereka kan nggak pernah ngecek isinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Santi panik dan buru-buru menutup dompet, berlari ke sisi lain kamar seolah sedang mengepel lantai. Mbak Santi, lagi apa di sini? Kok belum selesai juga bersih-bersihnya? Maaf Bu, saya tadi keasikan ngepel jadi lupa waktu. Dan sebentar lagi selesai kok. Ya udah, cepat selesaikan ya. Jangan sampai kerjaan kamu numpuk ya. Astaga, hampir aja ketahuan. Tapi kalau begini terus, apa aku bakal bisa berhenti? Ini baru awal. Keesokan harinya, Santi terlihat berdiri di depan cermin di kamar kecilnya. Ia mengenakan pakaian baru dan riasan wajah yang lebih mencolok dari biasanya. Akhirnya aku punya baju bagus kayak begini. Siapa yang sangka aku bisa beli ini semua? Pasti teman-teman aku di Instagram bakalan diri deh. Lihat tuh, langsung banyak yang nge-like. Padahal mereka nggak tahu kalau ini semua hasil usaha kecilku di sini. Woi, malah beli baju mewah anjir. Bayar utangmu dulu lol. Kalau enggak aku santet kamu. Aduh, si Lina lagi nggak sabaran banget deh. Tapi ya udah, aku bayar pakai uang ini aja lah. Masih sisa banyak kok. Udah aku TF ya. Jadi udah lunas ya. Mbak Sati, mau kemana? Kok dandan rapi banget hari ini? Enggak Bu, saya cuma mau ke pasar beli kebutuhan dapur. Sekalian jalan-jalan sebentar biar nggak bosen. Oh ya udah, jangan lupa belanja sesuai daftar yang saya kasih ya. Jangan kurang, jangan lebih. Siap Bu, saya catat semuanya kok. Di malam hari, Bu Ratna duduk di ruang tamu bersama Pak Joko. Mereka berbincang sambil menonton televisi. Pak, aku merasa ada yang aneh sama si Santi. Uang di laci kamar aku sering hilang beberapa hari belakangan. Padahal aku yakin betul udah menghitungnya. Masa sih Bu? Mungkin Ibu lupa udah dipakai untuk belanja atau bayar sesuatu. Nggak mungkin Pak. Aku selalu mencatat setiap pengeluaran. Jumlahnya nggak besar, tapi cukup bikin aku curiga. Kalau begitu kita perlu lebih hati-hati apa Bu? Mau Bapak bicara langsung dengan si Santi? Belum Pak, jangan dijabah dulu. Aku mau cari tahu lebih banyak bukti sebelum menuduh yang macam-macam. Keesokan harinya Santi kembali berada di kamar Bu Ratna. Kali ini ia membuka laci dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang pecahan besar. Wah, makin banyak aja. Kayaknya mereka memang nggak sadar. Lumayan buat beli sepatu yang aku lihat kemarin. Beberapa saat kemudian Bu Ratna masuk ke dapur dan melihat Santi yang tampak serius bekerja. Mbak Santi, makasih ya udah bantu bersih-bersih hari ini. Rumah ini jadi kelihatan lebih rapi. Sama-sama Bu, itu memang sudah tugas saya. Namun Bu Ratna kembali curiga setelah mengecek uangnya berkurang lagi. Nah kan bener, kok uangnya hilang lagi sih? Wah, nggak bisa dibiarin sih ini. Malamnya Bu Ratna kemudian memanggil Santi ke ruang tamu. Pak Joko duduk di samping dengan wajah yang serius. Santi, aku ingin bicara soal sesuatu yang penting. Kamu tahu nggak? Uang di kamar aku sering hilang belakangan ini. Nggak tahu Bu, saya nggak pernah masuk ke kamar Ibu kecuali buat bersih-bersih. Mungkin Ibu cuma salah hitung. Kita nggak bisa langsung menuduh tanpa bukti kan? Aku juga harap begitu Pak. Tapi aku tetap merasa ada yang nggak beres Santi. Tolong pastikan nggak ada yang aneh di rumah ini ya. Tentu Bu, saya akan lebih hati-hati lagi. Pak Joko dan Ibu Ratna masih duduk di ruang tamu. Setelah Santi pergi, mereka kembali membicarakan situasi tersebut. Bu, aku rasa kita nggak boleh terlalu cemas dan keras sama Santi. Dia kelihatan anak baik. Mungkin ini cuma salah paham aja. Aku tahu Pak, tapi kalau benar dia yang mengambil uang itu, kita nggak bisa membiarkan terus seperti itu dong. Kalau begitu, aku punya ide. Kita pasang CCTV di kamar kita aja. Dengan begitu kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik Pak, aku setuju. Kita lakukan itu secepatnya ya.
Bu Ratna dan Pak Joko berdiri di depan sebuah toko elektronik kecil. Seorang penjaga toko sedang menjelaskan cara kerja CCTV yang mereka beli. Jadi kameranya langsung terhubung ke ponsel Anda, Pak, Bu. Rekamannya juga otomatis tersimpan di cloud, sangat gampang untuk memantau rumah. Wah, ini cocok sekali, kita beli yang ini aja ya, Bu. Iya, Pak, yang penting hasilnya jelas dan gampang dipakai. Mereka pulang ke rumah dan langsung memasang kamera di kamar utama mereka. Kalau dia memang pelakunya, kita pasti bisa melihatnya sekarang, Pak. Benar, Bu. Kita lihat aja nanti. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memeriksa rekaman dari ponselnya. Ia terlihat terkejut saat melihat Santi mengambil uang dari laci di kamar mereka. Astagfirullahaladzim. Jadi benar dia yang selama ini mencuri uang-uangku yang di laci ya? Kan aku udah bilang untuk mengikuti aturan di rumah ini. Dia kemudian memanggil Joko untuk melihat rekaman itu. Pak Joko kemudian menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Saya nggak menyangka, Bu. Dia kelihatan jujur tapi ternyata seperti ini. Kita harus bicara dengan dia sekarang juga, Pak. Mereka menuju kamar Santi. Bu Ratna mengetuk pintu dengan keras, membuat Santi sangat terkejut. Ada apa ya, Bu? Kok kelihatannya serius banget? Jangan pura-pura lagi, Santi. Kita sudah tahu semuanya. Kamu mencuri uang kami, kan? Enggak, Bu. Saya nggak pernah. Jangan bohong kamu, Santi. Kami punya bukti. Ini rekaman CCTV jelas banget menunjukkan kamu mengambil uang dari laci. Setelah ketahuan mencuri, Santi duduk di ruang tamu dengan wajah tertunduk. Bu Ratna berdiri di depannya dengan ekspresi marah. Sementara Pak Joko berusaha menenangkan istrinya. Aku benar-benar gak habis pikir ya, Santi. Kamu sudah kami bantu, kami beri tempat tinggal, dan ini balasan kamu sekarang. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Saya hilaf. Udahlah, Bu, yang penting sekarang kita selesaikan baik-baik, Santi. Kenapa kamu melakukan ini? Saya butuh uang, Pak. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya janji nggak akan mengulanginya lagi. Janji? Kamu pikir kami itu bisa percaya lagi sama kamu setelah semua ini? Pokoknya malam ini kamu beresin semua barang-barang kamu dan besok kamu nggak usah kerja di sini lagi. Paham itu? Tapi, Bu, beri saya satu kesempatan lagi, Bu. Gak ada kesempatan yang lain. Pokoknya mau tidak mau kamu sudah saya pecat dan besok kamu harus pergi dari sini. Titik. Di tengah malam, Santi duduk di tempat tidurnya dengan mata sembab. Ia memegang tas kecil yang sudah ia siapkan. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Tapi sebelum pergi, aku harus ambil uang itu. Ini kesempatan terakhir aku. Mumpung Bu Ratna sama Pak Joko lagi keluar buat mengecek warung grosirnya. Ia mengendap-endap keluar dari kamar menuju kamar utama Bu Ratna dan Pak Joko. Dengan hati-hati ia membuka pintu dan berjalan menuju laci tempat uang disimpan. Kali ini aku bakal ambil uang sebanyak-banyaknya biar kapok mereka berdua. Lagian jadi orang kok pelit amat. Ia mengambil beberapa lembar dengan tangan gemetar, lalu masukkannya ke dalam tas. Nah, uangnya udah aku dapetin. Sekarang aku harus kabur dari rumah ini. Aku harus kabur yang jauh-jauh. Biar mereka itu nggak bisa nangkep aku. Aku harus pergi sekarang juga. Ia pun berlari keluar kamar menuju pintu depan rumah. Dengan hati-hati ia membuka pintu utama dan melangkah keluar di dalam kegelapan malam, meninggalkan rumahnya Pak Joko. Santi kemudian berlari di jalan setapak yang gelap. Ia terus menoleh ke belakang, seolah-olah merasa ada yang mengikutinya. Apa aku sudah cukup jauh ya? Apa mereka nggak akan mengejar aku lagi? Kayaknya aku sudah aman deh. Tiba-tiba suara gemerisik daun terdengar di sampingnya. Santi berhenti dan memandang sekeliling dengan sangat cemas. Siapa di sana? Jangan main-main. Kalau kamu nggak keluar sekarang, aku aduin kamu ke bapakku. Bapakku Satpol PP. Bapakku Ipon. Santi, apa yang kau pikirkan dengan mencuri di rumah itu?
Apa-apaan ini? Kamu siapa? Tolong dariku. Aku adalah penjaga dan penglaris usaha pemilik rumah itu. Semua yang mencoba mengambil apa yang bukan miliknya akan menghadapi akibatnya. Tolong, jangan bunuh aku. Gak ada tempat untuk lari, Santi. Saatnya kau membayar keserakahanmu. Di rumah Bu Ratna, Pak Joko duduk di ruang tamu. Mereka terlihat santai dengan secangkir teh di tangan masing-masing. Kamu dengar tadi, Pak? Suara Santi berteriak luar seperti penjaga kita sudah bekerja. Ya Bu, aku sudah bilang dia nggak akan bisa lari dengan mudah. Semua orang yang mencoba mengambil milik kita pasti akan mendapat balasannya. Capek deh rasanya aku harus pura-pura jadi orang yang baik begitu. Ya Pak, aku juga capek. Mending lain kali kita nyuruh orang lain aja deh. Nyari tumbalnya, capek banget kalau kita nyari sendiri. Ya Bu, tapi dengan begini rumah dan usaha grosir kita tetap aman. Dan penjaga itu memastikan keberuntungan kita terus terjaga. Flashback menampilkan Bu Ratna dan Pak Joko di sebuah hutan pada malam hari. Mereka duduk di depan api unggun di hadapan seorang dukun tua. Jadi ada urusan apa kalian datang ke sini? Saya kesini untuk meminta pesugihan, Mbah. Saya ingin usaha saya ramai, Mbah. Pesugihan kayak mana itu yang kamu maksud? Dan usaha apa yang kamu punya? Saya punya usaha toko grosir, Mbah, dan saya pengen pesugihan yang bisa bikin toko grosir saya itu ramai dan membuat saya itu bisa cepat menjadi orang kaya, Mbah. Sama, saya ingin ketika kami udah kaya, Mbah, ada yang menjaga kekayaan saya, Mbah. Ada yang jaga harta saya. Saya takut kalau kami udah kaya ada orang yang mencuri harta saya lagi, Mbah. Oh, jadi intinya kamu ingin penglaris dan penjaga di waktu yang bersamaan ya? Kalau begitu, aku punya yang seperti itu. Sekarang aku akan mengambil bahluknya. Wes, metuwo setan sing paling elek, setan sing paling gagah. Metuwo. Jika kalian ingin penglaris dan kekayaan, kalian harus menjaga rumah kalian dengan penjaga ini. Bahluk ini akan membuat usaha grosir kalian menjadi sangat ramai. Dan dia juga akan menjaga semua uang yang kalian kumpulkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Harga apa ya, Mbah, maksudnya? Makhluk ini membutuhkan tumbal. Untuk tumbal pertamanya adalah harus seorang gadis cantik yang masih perawan. Itulah syaratnya. Kembali ke masa kini, Bu Ratna dan Pak Joko tertawa kecil di ruang tamu menyadari bahwa mereka telah mematuhi syarat tersebut dengan baik. Santi itu sempurna, muda, cantik, dan serakah. Dia nggak bakal curiga kalau dia bakalan jadi sasaran korban tumbal pesugihan kita. Bener, Pak, kita selalu butuh orang seperti dia untuk menjaga keberuntungan kita. Tapi untuk tumbal selanjutnya kita nggak perlu gadis cantik lagi, Pak. Kita bebas untuk ngasih tumbalnya. Ya Bu, kalau gini terus kita bisa makin kaya dan kekayaan kita bakalan aman. Iya, Pak, kalau begitu terus kekayaan kita nggak akan pernah habis asal ada tumbalnya lagi dan nanti